Kita Wah. kita nggak punya pemain yang bisa ngontrol lini tengah. Jadi kayak lini tengah tuh kayak kayak nggak ada yang megang gitu. Jadi Hmm. passing-passingnya nggak nyampe. Sering banget nih waktu mau Walaupun ada passing-passing mau. Marcelino. Nah, masalahnya Marcelino kartu merah yang mau gue bahas. Passing-passing sih. Kayaknya yang Betul. dibilang Sintayong dulu kalau pemain kita nggak bisa passing tuh emang bener deh. Ya bisa dilihat pemain yang cocok main 3-4-3 itu sekarang siapa sih? Paling Mazraoui, Diallo, Ugarte yang dulunya di Sporting di bawah Amorim. Sisanya tuh Hmm. kayak masih ngeraba-raba. Ini formasi apa sih? Gue passing kemana sih? Gue harus gimana sih kalau Rashford, kayak gitu? Rashford, Waduh, Rashford. ditembak tuh. Halo guys, welcome back to Double Pivot episode yang ke-6 ya Cor ya. Ke-6 kalau nggak salah nih. Iya, betul. Jadi karena tadi sempat ke-record, nggak ke-record, gue udah cek. Bener, ini episode Aduh. ke-6. Cak cek guys, Gak masalah apa-apa. sinyal guys. Banyak cobaan hari ini. Malam-malam, Hmm. malam-malam. Ini kita tengah malam ini tagnya nih. Habis nonton Betul. timnas ya, timnas versus Betul. Laos ya. Betul. Oke lah, tanpa berlama-lama langsung aja nih Cor. Kenapa? Apa alasan Indonesia U22 ini kesulitan melawan The Mighty Laos? Anjir, nggak terima gue dibilang the mighty. Tapi emang, oke, gue agak cepat ya, gue agak cepat. Oke, ini mengulang ya, mengulang sejarah buruk timnas. Karena di 12 tahun lalu, 2012, kita tuh pernah, Will, netizen kita pernah ditahan Laos karena 2-2. Cuma bedanya waktu itu ada dualisme. Jadi pemain-pemain utama kita, quote and quote ya, yang main di ESL, gue sebut aja lah nama kompetisinya, itu tuh kagak main di timnas. Jadi emang kita bukan menurunkan tim terbaik. Masalahnya sekarang kan nggak ada dualisme. Cuma memang kalau benefit of the doubt-nya yang turun pemain muda yang turun. Cuma tetap sih menurut gua seri 3-3 Malaus dan ini mainnya di kandang in- ini nggak bisa diterima sih kalau menurut gua. Setuju. Nah, lu gimana? Lu terima nggak nih hasil nih? Kalau dari gue sih kebobolan 3 lawan Laos aja menurut gue udah sangat memalukan sih. Sangat memalukan dan dari gameplay juga kelihatan ini banget kita nggak tahu ya gue bingung apa yang terjadi sama timnas U22 ini tapi secara gameplay tuh teroutplay gitu. Kalah sama Laos. Laos entah Anjir, Laos ya. yang mainnya bagus atau timnas yang menurun nih kalau menurut lu coba dah. Bahasa lu ter-outplay ya. Sama kayak RRQ lawan SRG kemarin gak sih? Blecek ya. Ter-outplay. Iya. Ter-outplay kan? Eh, Mirip kan, mirip. Oke, gue akan coba breakdown satu-satu. Pertama, menurut gue. Ini gue juga tadi kan habis live action, jadi gue ada ngobrol lah sama narsum gue. Dia sih menyayangkan kenapa kiper diganti. Karena Cahyo Supriyadi dianggap kemarin lawan Myanmar ya cukup oke lah. Diganti sama Dava Fasya, ya dia kebobolan 3. Memang dua golnya di flag ya, dua golnya ya. Tapi dianggap ya mungkin dia bisa can do better gitu, itu satu. Kedua, lini tengahnya Will. Gue harus bilang lagi, lini tengahnya kayak hilang aja gitu kehilangan Ivar Jenner ya menurut gue ya. Kita wah. kita nggak punya pemain yang bisa ngontrol lini tengah. Jadi kayak lini tengah tuh kayak kayak nggak ada yang megang gitu. Jadi Hmm. passing-passingnya nggak nyampe. Sering banget nih waktu mau Walaupun ada passing-passing mau. Marcelino. Nah, masalahnya Marcelino kartu merah. Iya. Nih, gue kasih fakta yang menohok ya. Kita Hmm. ada Marcelino, pemain yang menurut gue paling kreatif. Itu kita cetak gol dari set piece semua loh. Lu lihat deh, 4 gol kita set piece, 3 lemparan ke dalam, satu tendangan pojok, nggak ada open play Betul. at all, sama sekali nggak ada open play. Hmm. Berarti kan kreativitas nih kalau menurut gue ya. Hmm. Nggak ada Marcelino aja nggak ada kreativitas. Apa ada Marcelino aja nggak ada kreativitas, apalagi nggak ada Marcelino. Yang menurut gue kartu kuning keduanya itu nggak perlu sih. Ya, ya. Pelanggarannya itu masih jauh banget dari Terlalu gawang. semangat ya. Jadi, iya anak muda gitu kan. Jadi lini tengahnya kagak main, strikernya juga. Ya menurut gua Rafa Struijk tampil mengecewakan ya menurut gua dia terlalu maksa syuting-syuting jarak jauh ya gue sebut aja lah kalau nggak ada yang berani sebut. Terlalu maksa gitu. Jadi kayak nggak ada umpan satu dua. Sama terakhir yang mau gue bahas passing-passing sih. Kayaknya yang Betul. dibilang Sintayong dulu kalau pemain kita nggak bisa passing tuh emang bener deh. Benar-benar. Sebuah fakta, fakta itu fakta karena banyak banget tuh pemain mau passing ke kanan, pemainnya ke kiri gitu. Kayak tadi Robbie Darwis umpannya ke kanan, Asnawinya ke kiri. Lagi mana? Kayak kagak bakal ketemu lah itu. Ya, Itu. kalau dari gue sih gue setuju banget Cor sama lu. Gue menyoroti sih terutama kayak
Indonesia tuh di laga melawan Laos ini kayak ketinggalan di sisi gameplay, di sisi defense, sisi passingnya berantakan, creative chance-nya sih yang menurut gue juga ini paling parah. Tadi seperti yang lu bilang, banyak peluang dari kita tuh dari Arhan lemparan ke dalam. Tok, udah itu yang mengancam tuh dari situ doang. Sisanya tuh Cuma ya sepak pojok lah. ya sepak pojoknya juga ya B aja kan Satu bolanya. gol kan. Heeh sih, Tapi cuman satu gol kan. sisanya kayak B aja gitu. Set, Lempar ke dalam sih set yang. piece kan intinya. Mm-mm. Intinya set piece doang kan intinya kan. Tuh. Jadi kayak emang ada masalah gitu di creative chance gitu di tim muda, timnas muda kita ini. Nah, tapi gue langsung aja deh kita move on aja ya dari laga melawan Laos yang sangat memuaskan ini. Kita move on aja nih. Memuaskan ya. Kedepannya lawan Vietnam nih. Data tanpa Marcelino yang kena kartu Eh, merah. Langsung aja, gimana prediksi lu, Cor? Kalau gue tadi nanya narsum gue sih rata-rata sih pada bilang dibantai ya. Tapi enggak lah, enggak. Gue masih percaya Sintayong punya andil. Dalam artian, dia pasti tahu lah cara buat nanganin Vietnam. Kalau menurut gue ya, karena di sepanjang 2024 ini kita menang terus loh lawan Vietnam loh. Itu fakta loh. Piala Asia sekali kita menang, di kualifikasi Piala Dunia kita menang 2 kali dan nggak pernah kebobolan. Ya, meskipun memang timnya berbeda ya kalau mau fair-fairan. Cuma menurut gue pasti dia tahu lah caranya. Dan jangan lupa juga, kita kan pernah ketemu Vietnam yang lagi jago-jagonya di Piala AFF 2020. Hasilnya kita nggak kalah loh. Kita bisa nahan imbang. Jadi menurut gue, meskipun nggak punya Marcelino, nggak punya kreativitas, tapi asal bisa bertahan dengan kuat, dan tidak bikin kesalahan kayak tadi lagi, seri lah. Menurut gue seri masih realistis. Cuma mungkin dengan gol. Nggak 0-0 kalau buat gue. Lu gimana? Aduh, kok gue realistis aja ya. Vietnam ini. Ini Vietnam timnas utamanya. Timnas seniornya kan yang turun bener kan? Hmm. Ya, realistis saja kemungkinan menurut gua akan kalah 2-0 atau 2-1. Tapi ya Oke. kalau mau harapan ya harapan sebaliknya dong. Yang terbaik lah buat timnas kalau harapan. Tapi kalau prediksi ya itu. Hmm. Oh, jadi prediksi lu bahkan bisa kalah 2 gol ya, menurut lu ya? Ya, melihat tim ini dari awal yang cukup buat kita let down. Jadi lebih baik ekspektasinya diturunin aja dah. Ah, oke. Jadi kalau ekspektasi lu diturunin nih buat timnas, kalau ekspektasi MU nanti akhir pekan lawan City ini bakal diturunin atau enggak nih? Halus ya, halus ya, halus. Aduh, halus banget. Nih boleh udahan aja gak sih? Ini. Enggak dong, enggak Aduh, dong. Ini udah tengah malam nih, ayolah, gue mau balik nih. Masih di kantor nih gue. haji. Ekspektasi buat Manchester United. Emang di satu sisi City-nya lagi turun. Dari sekarang nih udah dalam 10 laga terakhir udah 7 kali loss ya. Hmm, Tapi di sisi lain MU-nya juga ya struggling cuma nih. menang sekali doang, ingat ya. Iya kan? MU Kenapa struggling. struggling? Formasi baru, Kenapa? Pak. Yang Pelatih bikin baru. struggling itu siapa? Hah? Enggak, bukan siapanya. Lebih karena banyak faktor Oke. kan. Kayak pelatih baru, Ya, formasi baru. Pemainnya masih lama, tapi mentalnya masih berarti lama. MU nggak cocok ya? Hmm? Berarti MU nggak cocok ya main 3 back ya menurut lo kalau formasi? Ini gue sebenarnya udah bilang dari awal Amorim masuk ya. Ini tuh pertama kali dalam sejarah MU bakal menerapkan formasi 3 back sebagai formasi utama ya. Tiga, tiga back yaitu 3-4-3. Jadi kalau dari sisi identitas klub itu menurut gue ya ini bakal butuh adaptasi panjang buat tim sekelas MU yang biasanya main 4 back. Dan ya bisa dilihat pemain yang cocok main 3-4-3 itu sekarang siapa sih? Paling Mazraoui, Diallo, Ugarte yang dulunya di Sporting di bawah Amorim. Sisanya tuh kayak Hmm. masih ngeraba-raba. Ini formasi apa sih? Gue passing kemana sih? Gue harus gimana sih kalau Rashford, kayak gini? Rashford, Waduh, Rashford. langsung ditembak tuh. Karena gue tahu lu kan fans nomor satu Rashford ya kan. Aduh, itu Marcus Rashford NBA ya. Harusnya sih dibuang Aduh. dibuang aja sih. Langsung aja gue Maksudnya lelah. yang dibuang gelar NBA-nya, ya bukan Rashfordnya kan? Enggak dong. Rashfordnya fisik-fisiknya dibuang aja gitu dari Tapi kalau prediksi lu gimana nih? City kan juga lagi ngedown kan. Tapi apakah ada gimana? Apa ada peluang atau gimana? peluang ada, peluang ada. Karena kalau misalnya lu nonton City kalau sama Juve semalam 2-0, menurut gue titik lemah kelihatan banget ya. Kyle Walker itu titik lemah itu Walker.
Dia defense-nya kacau itu kalau orang dulu ngata-ngatain TAA ya, TAA nggak bisa defense nah. Itu Walker lagi cosplay TAA itu. eh Awareness defendingnya nggak ada sama sekali nggak ada. Jadi kalau misalnya memang MU mau menang, serang dari sisi Walker. Berarti wingback kirinya siapa ada tuh? Mau Dalot kayak mau Diallo kayak siapa dah bebas dah. Duh, masalah sayap Tapi kiri MU nih Rashford sama Dalot ya. Rashford, Dalot, kalau nggak Garnacho. Semuanya gak ada yang. enggak. Kalau nggak Diallo taruh kiri dah Diallo dah. Aduh. Kalau nggak Iya, gimana caranya dah. Pokoknya intinya sisi situnya lemah. Kalau itu bisa dimanfaatin ya MU bisa ya seri lah menurutku. skor dong, Tetap skor, gak skor. menang juga sih. Prediksi skor dong. Seri satu 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 dua dua sama kayak timnas tadi seri tapi dengan gol kalau menurut gue karena meskipun City lagi lucu-lucunya tapi ya tadi lu bilang MU juga nggak kalah lucunya juga nih Terus City, kalau lu City, pasti City yakin dong kan. MU menang dong Kalau gua, ya kenapa gua juga sama nah, sih kayak lu. Seri aja udah puji syukur, alhamdulillah. Gitu. Satu jadi sama lah, seri juga satu sama atau nol nol nol. sama dong Ya, oh tapi lu ada kemungkinan 0-0 ya lu ya satu sama atau nol nol lah. Tapi ya kalau berharap ya baik lagi kayak timnas ya. Gua harapannya mah ya MU menang. Gitu. ya 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 cuma kan kadang harapan dan ekspektasi itu membunuh ya kadang-kadang Iya, kita nggak ada yang nyangka hari ini timnas bakal ketahan 3-3 sama Laos. Gua baru nggak ada susah dalam banget move on bayangan. emang Cok dari match itu. Dalam bayangan terburuk, mimpi buruk gua nggak pernah gua ngebayangin itu. Prediksi lu 4-0 ya episode kemarin ya. Prediksi gua dua Iya, kosong. aja. Ya, Aduh, oh, udahlah, oke udah. lah guys, segitu aja double pivot episode kali ini. Tadi kita bahas timnas, juga bahas MU. Semoga ya prediksi gua dan Coro tentang timnas semuanya berkebalikan lah, di mana timnas bisa menang. Begitu juga dengan MU ya, semoga ya prediksi MU bisa menang gitu ya. Oh iyalah, gue sih pengen sih MU menang, gue jujur aja. Iya, lu Gue mah kan demi fans, mm-mm, demi Liverpool. kan gue kan oh ketahuan ya niat niat jahatnya ketahuan. Oke, gitu aja guys. Oh, Jangan lupa oh, untuk follow IG follow kita, dong IG follow dan tik TikTok. ya, follow IG dan TikTok kita, terus juga klik subscribe, like, komen, dan share Double Pivot. Begitu aja episode kali ini. Thank you yang udah nonton. Thank Dadah. you, thank you, thank you. Udah.